Ini guys, cuma sumber itu tiga kamu kalau baca namanya kita nambah opsi paling ya super kasus petasan Kominfo yang kebocoran data. Kita kan tahu ya bahwa pemerintah itu efisiensi tapi juga resiko keamanan. Kasus petasan Kominfo dan PDNS dampak pada perilaku terus akibatnya data sensitif bocor dan dijual di forum kayak black market ilegal tuh ada di web itu. Ya betul. Saya juga bahasa ini sekitar ini juga faktanya itu saya dapat dari liputan6.com. Jadi data Kominfo itu dijual lewat forum itu dan web itu dan harga $121.000 Amerika dan juga dampaknya itu mengganggu 210 instansi termasuk di imigrasi itu. Terus ya berdasarkan kasus itu kita coba analisis terkait 5W1H. Yang pertama, apa yang terjadi berarti kebocoran data dan serangan ransomware di PDNS Kominfo. Dan siapa yang dari Kominfo? Konten yang paling parah itu ada 210 instansi kemudian yang where gimana? Di PDNS Kominfo ya, dan katanya itu dijual di apa tadi? Di WWW ya, ilegal itu kan. Dan when kapan waktunya? Kapan itu atau mulai Juli mulai sekarang dan berikutnya mulai Juli apa bisa terjadi kebocoran jelas karena sistemnya sistem keamanan masih kurang rentan sistemnya kemudian lalai dari pengawasan sistem itu. Berarti di pemerintah itu kurang memperketat sistem keamanan dari data-data kita ya? Pasti. Dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi tidak karena malware dan penjualan data di ya terkait dampaknya dari kebocoran itu dari Kominfo yang kena hack itu apa saja? Salah satu risiko penyalahgunaan data pribadi. Ya. Beresiko tinggi ya mas, kayak misal data pribadi kita disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mas. Terus yang kedua adalah untuk statusnya untuk yang ketiga yang paling penting itu ini yang kepercayaan publik. Jadinya kan dampaknya menurun setelah ada ransomware dari Kominfo dipercaya terhadap pemerintah gitu. Dan ada ancaman juga terhadap keamanan nasional dan integritas digital. Ketiga, kepercayaan publik terhadap pemerintah itu berupa ancaman terhadap terkait-kaitan dengan smart ASN. Terus kita harus bisa berhasil ya, kita sebagai jamaah baru yang memiliki agensi ya kita mau tidak mau harus bisa melek dengan digital ini, pengalaman data dan
aset dari bisa aktif dan berintegritas tinggi, siap menghadapi serangan aset jika kita lalai dalam apa namanya melaksanakan tugas-tugas dari SOP. Berarti kita harus persiapan dulu ya mas untuk menjaga dari serangan-serangan cyber dari luar ya mas. Pasti kalau ini kan sangat luar biasa sekarang ya. Cara ya. Solusi biar bisa kita ide ya dari kita dan selalu ada aplikasi itu apa kalau misalnya kan resikonya bisa membuat kesehatan itu turun. Mungkin dari sini ada solusi kayak misal kita bisa kolaborasi dengan BSSN atau Polri atau Kominfo agar kita tahu cara-caranya menanggulangi kayak serangan-serangan cyber itu bagaimana dan cara kita meloloskan itu kunci-kunci yang seperti kayak itu bagaimana mas. Mungkin seperti itu dan juga mungkin yang lain ada ide-ide lain mungkin. Nah, terkait dengan kolaborasi ya, kita juga ada rencanain latihan bersama